Jumat pagi 17 Agustus 1945 menjadi puncak pencapaian karir politik Soekarno. Didampingi Hatta, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia di halaman rumahnya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pekik proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno sekaligus menandai lahirnya negara Republik Indonesia yang bebas dari penjajahan kolonial Belanda. Rekam jejak Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia terbentang sejak tahun 1920-an saat ia masih duduk di bangku sekolah menengah HBS dan bergabung dengan Young Yafa di Surabaya. Mandrung kemerdekaan, semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan, tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Pergerakan Soekarno kian menggelora saat ia memasuki perguruan tinggi di Technische Hogeschool Bandung. Soekarno beserta kaum terpelajar yang tergabung dalam Algemene Studi Club Bandung akhirnya mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927. Desember 1929, Soekarno bersama sahabatnya, Mas Kun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja ditangkap pemerintah kolonial Belanda dan ditahan di penjara Bancai, Bandung karena dianggap meresahkan. Dalam persidangan, Soekarno kemudian mengeluarkan pledoinya yang terkenal, Indonesia Menggugat. Namun hakim tetap memvonisnya 4 tahun penjara. Soekarno kemudian dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung namun hanya dijalani separuhnya dan bebas pada 31 Desember 1931. Setelah lepas dari Sukamiskin, Bung Karno kembali melakukan gerakan politik, kembali melakukan kegiatan-kegiatan politik itu dengan membesarkan partai yang didirikan oleh Sartono, itu Partindo. Karena PNI sudah dibubarkan, Partindo kemudian menggantikan PNI itu, dan Bung Karno membentuk cukup banyak cabang Partindo di seluruh Indonesia. Dan hal ini mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda yang kemudian mengasingkan Soekarno ke ND Flores gitu. Tak hanya merasakan dinginnya jeruji besi oleh pemerintah kolonial Belanda, Soekarno juga pernah diasingkan di tempat terpencil dan dijauhkan dari hiruk-pikuk politik negeri karena sepak terjangnya di pentas politik. Tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores menumpang kapal Jan van Riebeeck. Di ND, Soekarno terisolasi dari dunia politik dan terputus komunikasinya dengan rekan-rekan seperjuangannya di Pulau Jawa. Bayangkan, dulu tidak ada Indonesia, itu yang harus kita bayangkan. Jadi ND itu bukan Indonesia, anggap saja begitu. Jadi jauh sekali. Pusat pergerakan politik ada di Jawa. Jadi ketika dia berada di sana, diasingkan ke wilayah itu, otomatis dia tidak lagi mengisi dinamika yang terjadi di dalam pusat pergerakan itu. Kehidupan di ND yang serba terbatas dan sulit membuat Soekarno terkena malaria. Sempat pula beredar sebuah surat yang diduga ditulis oleh Soekarno saat berada di ND. Surat dalam bahasa Belanda tersebut berisi permohonan pengampunan Soekarno kepada pemerintah kolonial Belanda yang berjanji tidak akan terjun dalam dunia politik kembali. Namun kebenaran surat pengampunan yang diduga ditulis oleh Soekarno tahun 1933 itu hingga kini masih meninggalkan tanda tanya.
mengatakan bahwa ini surat bisa jadi rekayasa dari Dinas Intelijen Belanda atau Politieke Inlichtingendienst ya, untuk menghancurkan karakter Soekarno dan juga mematahkan semangat gerakan kemerdekaan waktu itu. Namun juga ada versi lain mengatakan itu betul otentik suratnya Soekarno, permintaan maaf ini. Dan ini juga lagi-lagi memperlihatkan bagaimana sisi pribadi Soekarno yang tidak tahan dengan kesendirian sebetulnya. Dan sebagai seorang manusia ini juga menunjukkan ya balik lagi bahwa Soekarno sebagai manusia biasa yang juga bisa merasa patah diperlakukan seperti itu. Dari ND, pengasingan Soekarno berlanjut ke Bengkulu mulai tahun 1938 sampai 1942. Jepang udah tahu bahwa Indonesia itu punya tokoh nih, pejuang pergerakan yang sangat disegani oleh rakyatnya, namanya Soekarno. Nah, sejak itulah 42, Belanda kabur, Soekarno kembali ke Jakarta. Kekalahan Belanda dalam Perang Pasifik dari Jepang membuat pemerintah kolonial Belanda harus angkat kaki meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Saat itu kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia. Untuk meraih simpati dan dukungan atas kekuasaannya di Asia Tenggara, Jepang berjanji pada suatu hari nanti akan memberikan kemerdekaan bagi negara-negara yang didudukinya. 16 April 1943, Jepang mendirikan organisasi bernama Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Setia kepada Dai Nippon, bertambah yakin bahwa peperangan Asia Timur Raya yang Dai Nippon lakukan sekarang ini ialah peperangan yang suci. Bung Karno dan Bung Hatta tampil ke permukaan dan dia bekerja sama dengan pemerintah bala tentara Dai Nippon seperti itu, dan mereka berdua ikut dalam kepengurusan PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat. Bung Karno sebagai ketuanya, kemudian Bung Hatta juga ada di situ, tokoh-tokoh lain juga ikut, dan mereka banyak mendirikan beberapa organisasi untuk propaganda perang Jepang. Sebagai ketua PUTERA, kedekatan Soekarno dengan pemerintah Jepang menimbulkan kesan bahwa keduanya merupakan kolaborator Jepang. Ini terjadi ketika Soekarno membantu mempropagandakan program-program Jepang, termasuk Romusa. Dia dipropagandakan sebagai tokoh Romusa yang dengan kemampuan mengajak rakyat mau bekerja keras, sampai akhirnya kurus kering, mati, segala macam itu banyak. 7 September 1944, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan sebagai realisasi janji kemerdekaan, Jepang kemudian membentuk Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dianggap gagal menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soekarno ketuanya dan Hatta sebagai wakil. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menindaklanjuti berita kekalahan Jepang, para pejuang yang didominasi golongan muda mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus 1945. Namun Soekarno dan Hatta menolak rencana tersebut dan akan ditetapkan oleh PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Kelompok pemuda yang kecewa akhirnya nekat melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang kemudian dibawa ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Penculikan ini untuk mendesak keduanya agar segera bertindak dan menjauhkan dari pengaruh Jepang. Karena terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, akhirnya Soekarno memutuskan
Proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus di Jakarta. Perumusan naskah proklamasi disusun oleh beberapa tokoh politik di rumah Laksamana Maeda, seorang kepala penghubung Angkatan Laut Tentara Kekaisaran Jepang yang bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun menjelang subuh, terjadi perdebatan sengit antara kelompok tua yang diwakili Soekarno dan Hatta dengan kelompok muda yang diwakili Soekarni dan Hairul Saleh. Mereka bersitegang terkait penggunaan kata maklumat dan penandatanganan naskah proklamasi. Di meja itu Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo itu berunding membicarakan teks proklamasi itu. Nah, Bung Karno yang ketika itu menuliskan dan Hatta yang mendiktekan gitu. Nah, jadi di situ ada beberapa yang dicoret-coret gitu. Ketika itu juga Bung Karno menanyakan siapa yang akan menandatangani gitu. Ada yang mengatakan apakah atas nama bangsa Indonesia, tetapi ada yang mengusulkan bahwa yang menandatangani itu hanya bukan semua yang hadir, tetapi hanya Soekarno dan Hatta gitu. Akhirnya Soekarno-Hatta yang bahwa teks itu yang disebutkan namanya di situ adalah Soekarno dan Hatta gitu. Setelah melalui malam yang melelahkan dan menguras jiwa raga saat merumuskan teks proklamasi, Soekarno meringkuk di tempat tidurnya karena sakit. Malarianya kambuh. Ketika pagi harinya, Bung Karno dalam kondisi agak demam, panas. Nah, pada beberapa menit sebelum jam 10 itu, Bung Hatta itu juga belum datang gitu. Dan para pemuda mendesak supaya proklamasi itu segera diumumkan. Dan Bung Karno menolak karena ia menunggu Hatta gitu. Bahkan pada saat itu Bung Karno di dalam buku Cindy Adams misalnya mengatakan bahwa Soekarno dan bangsa Indonesia sedang menunggu Hatta gitu. Soekarno-Hatta akhirnya ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia secara aklamasi oleh PPKI. Satu isu yang sangat urgent adalah siapa yang jadi kepala negara atau presiden. Dan Otto Iskandar Dinata kan itu, kalau kita lihat ya naskahnya risalah rapatnya itu secara spontan aja mengusulkan Soekarno. Spontan dalam artian petik ya, dengan pengetahuan terhadap track record Soekarno. Dan usulan itu tanpa dan tidak ada yang membantah terhadap usulan itu. Kita lihat bagaimana risalahnya, sehingga memang ya, tidak ada yang bisa menandingi wibawa personal Soekarno sebagai seorang pemimpin yang layak menjadi presiden negara baru. Bertambah yakin bahwa peperangan Asia Timur Soekarno, sang proklamator yang memantik semangat perjuangan bangsanya lewat pidato-pidato yang provokatif dan menggugah semangat, bukanlah perjuangan kemerdekaan yang tanpa lawan tanding. Meski dipilih secara aklamasi, bukan berarti Soekarno tak memiliki pesaing sebagai kandidat presiden pertama di Republik ini. Saat itu, Hatta, Sahrir, dan Tan Malaka adalah tokoh yang potensial menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Di Belanda, Hatta dituntut 3 tahun penjara karena dituduh menghasut melakukan pemberontakan. Namun ia dibebaskan setelah pidato pembelaannya yang monumental, berjudul Indonesia Merdeka. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, Hatta yang bersikap keras terhadap komunis dan menolak bekerja sama dengan pemerintah Belanda, juga pernah ditangkap dan diasingkan ke Bovendigul, Papua dan Banda Neira, Ambon. Tapi orang tahu bahwa dia bukan seorang yang tampil ke depan untuk memimpin dalam posisi administrasi, di luar administrasi, menggelorakan semangat orang. Itu bukan tipikal Hatta. Hatta orang yang bekerja secara
teratur. Makanya sering kadang disebut administration, ya, administrative maker. Masa bulan madu Dwi Tunggal Soekarno-Hatta berlangsung singkat. 3 bulan pasca proklamasi dibacakan, tepatnya 3 November 1945, Hatta sebagai wakil presiden kala itu mengeluarkan Maklumat X. Tujuan dikeluarkannya Maklumat X yakni untuk memunculkan partai-partai politik yang diharapkan dapat memperkuat perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mengubah sistem kabinet presidensial menjadi parlementer. Hatta juga punya pikiran yang sama dalam situasi ini. Namun dalam strategi politik mereka ada perbedaan-perbedaan mendasar. Contoh, pada Oktober 1945 Kabinet Soekarno terbentuk. Ya. Soekarno sebagai presiden, kemudian juga Bung Hatta sebagai wakil presiden. Nah, Bung Karno menginginkan agar negara ini cuma satu partai aja. Partainya partai vanguard, partai avant-garde. Partainya cuma satu, mengatur negara. Ini idenya ide Lenin, ya. Jadi partai pelopor ini akan memimpin negara Indonesia supaya nggak terlalu ribet, gitu kira-kira, supaya nggak terlalu complicated. Tapi ide ini dianggap sebagai ide fasis, ide ini dianggap sebagai ide yang anti demokratis. Nah, oleh karena itu di pihak Republik, dalam hal ini Bung Hatta dan Bung Syahrir, sebisa mungkin menampilkan image kepada dunia internasional bahwa mereka negara yang demokratis, tidak ada bau-baunya fasisme. Maklumat X November 1945 dikeluarkan yang menganjurkan kepada setiap orang Indonesia untuk membuat partai politik. Sultan Syahrir yang dijuluki sebagai Bung Kecil adalah rival Soekarno dalam perebutan kursi presiden pertama negeri ini. Jadi sebelum revolusi itu ada beberapa nama penting dalam ketika proklamasi dicetuskan juga, sampai proklamasi dicetuskan, ada Syahrir, pemimpin muda, ya. Lalu ada Tan Malaka, yang juga pernah menjadi pemimpin penting. Ketika Jepang menyerah, dan pemuda mendesakkan untuk segera memerdekakan Republik, dan berdiskusi dengan Syahrir, Syahrir bilang, yang harus memproklamasikan kemerdekaan adalah Soekarno. Kalau dia yang memproklamasikan, tidak ada yang peduli. Harus Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi jelas bahwa di mata Syahrir sendiri sebagai seorang, bahkan menjadi rival ya dari Soekarno, dia mengakui bahwa pemimpin rakyat yang populer, yang bisa menjadi suara dari kepentingan banyak orang adalah Soekarno. Pada zaman penjajahan Jepang, Syahrir begitu anti dengan Jepang. Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. 2 bulan setelah proklamasi, Syahrir menulis buku berjudul Perjuangan Kita yang membuat dirinya berseberangan dengan Soekarno. Dalam tulisannya, Syahrir mengecam Soekarno. Di mata Syahrir, nasionalisme yang dibangun Soekarno di atas solidaritas hierarkis, feodalistis, sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita. Syahrir juga mengejek gaya agitasi masa Soekarno, yang menurutnya tak membawa kejernihan. Kalau Syahrir yang muncul, Syahrir tidak bisa merangkul kalangan Islam, Syahrir tidak bisa merangkul kalangan birokrasi. Dia selalu berada di luar organisasi formal saat itu. Dia bilang nonco. Jadi perannya tidak terlalu penting, dianggap penting oleh kelompok-kelompok yang lain. Perseteruan Soekarno dengan Syahrir berlanjut hingga tahun 1962. Syahrir ditangkap pada 16 Januari 1962 pada dini hari dengan tuduhan bersekongkol melawan pemerintah. Soekarno yang bersahabat dengan Syahrir terpaksa menangkapnya karena ketakutan akan PRRI Permesta. Syahrir, Perdana Menteri Indonesia pertama ini akhirnya meninggal dengan status tahanan politik pada tahun 1966. Sedangkan Tan Malaka adalah orang yang pertama kali berjuang menentang kolonialisme di Hindia Belanda, bahkan sebelum Soekarno dan Hatta. Saat perjuangan melawan penjajahan Jepang, Tan Malaka menyatakan dirinya tidak setuju dengan politik kompromi yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta. Begitu juga Tan Malaka misalnya. Tan Malaka bergerak penting, tapi dia saat itu ada di Banten. Dan dia hanya baru kembali ke Indonesia dalam satu proses yang
lama tidak berada dalam satu pusat politik nasional saat itu, sehingga dia juga seperti ketinggalan kereta. Sejatinya Tan Malaka adalah pewaris tongkat revolusi yang dipilih Soekarno melalui testamen politik. Tapi kemudian justru diburu oleh Soekarno, karena Tan Malaka menghimpun 141 organisasi yang dibangun untuk menandingi Kabinet Syahrir. Tan Malaka dituduh mengumpulkan sisa-sisa pemberontak PKI dan membentuk pasukan gerilya pembela proklamasi. Soekarno menganggap bahwa Tan Malaka telah melenceng dari pergerakan politik Soekarno. Tan Malaka ditembak mati di Desa Solo Panggung di lereng Gunung Wilis, Kediri, Jawa Timur pada 21 Februari 1949 oleh Tentara Republik. Di usia Republik yang masih muda, kepemimpinan Presiden Soekarno juga diuji dengan sejumlah pemberontakan di dalam negeri. Hingga Belanda yang ingin menjajah untuk kedua kalinya melalui agresi militer pada tahun 1947 dan 1948. Saat agresi militer kedua tahun 1948 di Yogyakarta, Belanda berhasil menguasai ibu kota dan sebagian wilayah Jawa. Selanjutnya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dibentuk pada Desember 1948 di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara. Dibentuknya PDRI semata-mata demi menjaga kemerdekaan bangsa. PDRI kemudian bergerilya dari satu tempat ke tempat lain mempertahankan kemerdekaan mulai 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Bung Karno yang ditawan di Bangka atas desakan dari pihak internasional kemudian dipulangkan ke Jogja, dan ketika itu Safrudin Prawiranegara datang ke Jogja untuk mengembalikan PDRI itu. Namanya kita berjuang dan berbunuh-bunuhan, mengorbankan jiwa dan harta dengan percuma. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. Konferensi Meja Bundar tahun 1949 menjadi akhir perseteruan Indonesia dengan Belanda, sekaligus awal bagi negara yang baru merdeka ini. Setelah rangkaian perundingan yang panjang, akhirnya Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh dan berdiri di atas kakinya sendiri. Belanda mengakui kedaulatan 17 Desember 1949. Soekarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat di Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta. Sedangkan Hatta menjadi Perdana Menteri. Indonesia Serikat dan bahwa saya Selain melalui meja perundingan, dalam mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno juga melakukan banyak kampanye di panggung internasional. Lewat pidatonya yang berjudul Let the New Asia and Africa Be Born, Presiden Soekarno mampu menggerakkan negara Asia Afrika bergabung untuk bekerja sama dalam menciptakan perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika dibuka pada 18 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara dari kedua benua. Konferensi yang dilakukan di Bandung tersebut akhirnya melahirkan gerakan non-blok. Melalui kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia memiliki peran sentral dalam gerakan non-blok. Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai 1967. Selain sebagai proklamator selama kepemimpinannya, Soekarno juga dikenal sebagai presiden seumur hidup, pemimpin besar revolusi.
Panglima tertinggi angkatan bersenjata, juga dikenal sebagai sosok pecinta yang flamboyan.